Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Jemaat GPD Kupu Permai. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mendapatkan tugas dari majelis untuk menyampaikan renungan dengan tema Kuat dalam Badai. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27 dengan perikop 2 macam dasar. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini merupakan khotbah penutup yang Tuhan Yesus sampaikan, yang merupakan bagian dari khotbah di bukit yang dimulai dari kitab Matius pasal yang ke-5. Di sana banyak Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran kepada murid-murid Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, di sini merupakan satu penutup atau satu penekanan yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan, bahwa yang paling penting adalah bagaimana melakukan firman Tuhan. Ayat 24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Di sini ada penekanan yang kuat sekali tentang kata melakukan dari setiap perkataan dari Tuhan Yesus. Dikatakan sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi ini, kita melihat bahwa sama-sama orang mendengarkan firman Tuhan, namun ada yang melakukan dan ada yang tidak melakukan. Nah, sama-sama juga yang melakukan maupun yang tidak melakukan mengalami yang namanya hujan, banjir, dan badai kehidupan. Namun kita melihat ada satu perbedaan yang jelas sekali ketika badai, angin, banjir melanda kehidupan orang-orang yang melakukan firman Tuhan, maka mereka tidak akan mengalami dampak yang besar, tidak mengalami kerusakan karena didirikan di atas batu. Tetapi sebaliknya bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, mereka akan mengalami kerusakan yang parah karena mereka mendirikan rumahnya itu seperti orang mendirikan rumah di atas pasir yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Nah, hari ini kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan, seberapa banyak kita mendengar firman Tuhan, yang terpenting apakah kita melakukan atau kita taat kepada firman Tuhan yang disampaikan, yang kita dengar tersebut. Karena dalam perjalanan hidup kita tidak akan bisa menghindari yang namanya tantangan pergumulan, atau yang diibaratkan dalam kisah ini sebagai hujan, banjir, dan angin badai yang melanda dalam kehidupan kita. Itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita kontrol. Tetapi ada janji firman Tuhan bagi kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka ada janji perlindungan Tuhan, janji penyertaan Tuhan, kehidupan kita akan tetap kokoh berdiri karena dibangun di atas batu. Siapakah batu itu? Dialah Tuhan Yesus itu sendiri, sang batu karang yang teguh, firman dan kebenaran. Di tengah situasi yang kita hadapi hari-hari ini, kita dipaksa ataupun terpaksa harus stay di rumah, dan ini merupakan satu kesempatan yang baik sekali untuk kita kembali boleh membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya. Kesempatan yang indah, waktu yang banyak yang kita peroleh hari-hari ini, alangkah baiknya bukan saja ketika kita membaca, tetapi kita mau belajar merenungkan juga firman Tuhan itu. Kemudian kita melakukan. Saya teringat kepada firman Tuhan dalam Perjanjian Lama di kitab Imamat dan kitab Ulangan, di mana Tuhan memberikan jenis-jenis
binatang yang boleh dimakan oleh bangsa Israel, yaitu binatang yang memamah biak. Dan kita pernah belajar di pelajaran SD atau SMP apa artinya binatang yang memamah biak, yaitu binatang yang mengunyah makanannya 2 kali. Ketika mereka memakan rumput, binatang itu makan rumput, dikunyah dan ditelan. Ketika masih dalam proses pencernaan, makanan tersebut dikembalikan lagi ke mulut, dikunyah kembali dan dicerna kembali, sehingga mengakibatkan efisiensi pencernaan yang jauh lebih baik, sehingga banyak nutrisi-nutrisi dari makanan tersebut yang bisa terserap oleh tubuh binatang tersebut, sehingga binatang tersebut boleh menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Ini juga merupakan suatu gambaran yang indah ketika kita mau belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan sebagai makanan rohani kita terima itu, dan kita kembali renungkan firman itu. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, kita renungkan kembali, kita gali kembali, kita pelajari kembali, bahkan kita nikmati kembali indahnya firman Tuhan yang sudah kita dengar tersebut, sehingga itu boleh meresap dalam kehidupan kita, boleh berakar dalam kehidupan kita, dan membuat kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dan kita akan melihat, sekalipun ada badai, ada tantangan yang kita hadapi, khususnya hari-hari ini yang begitu besar dan luar biasa, kita akan tetap kokoh berdiri. Karena itulah janji firman Tuhan bagi kita yang melakukan firman Tuhan. Sebab itu, mari bersama-sama kita belajar di saat-saat seperti ini, supaya kehidupan kita di tengah badai ini tetap kokoh berdiri. Kita mau mendengar, membaca firman Tuhan, merenungkan, menikmatinya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius 24 ayat 35, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Puji Tuhan. Jadi sekalipun ada begitu hal banyak dalam dunia yang terjadi, yang bisa menggoncangkan dunia, tapi firman Tuhan berkata bahwa perkataan firman Tuhan akan tinggal tetap. Janji Tuhan itu akan tetap berlaku bagi kita yang berharap dan bersandar kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah lewat renungan ini, kita kembali boleh diingatkan untuk boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kokoh berdiri. Puji Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan satu pujian, "Aku Mengasihi Engkau Yesus." Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, pada saat yang indah ini, terima kasih Bapa buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami untuk boleh sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau,
merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kali ini kami diingatkan kembali Tuhan, untuk bukan saja menjadi pendengar, tetapi bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena ketika ada banyak tantangan, bahkan badai datang dalam kehidupan kami akan tetap kokoh berdiri. Karena ada kehidupan kami dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan, kebenaran, yaitu Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan perlindungan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk Bapak Presiden, dengan staf para menteri, pimpinan TNI dan Polri, pimpinan pusat dan daerah dalam menangani kasus masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan, supaya boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam menangani masalah penyebaran penyakit ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, buat para dokter tenaga medis yang bekerja. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat, berikan kemampuan, bahkan perlindungan yang dari Engkau kepada mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah terpapar, kiranya Tuhan nyatakan mujizat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu ya Bapa, sehingga kesembuhan boleh terjadi ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Engkau melembutkan setiap hati, sehingga setiap hati boleh menerima dan boleh melakukan setiap petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan yang sudah disampaikan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran penyakit ini Tuhan. Jauhkan dari segala roh-roh pemberontakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati seluruh lapisan masyarakat untuk boleh saling memperhatikan, saling berbagi satu dengan yang lain. Yang memiliki kelebihan boleh membantu mereka-mereka yang membutuhkan ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau campur tangan dan kami boleh melewati badai yang besar ini Tuhan, maka bangsa kami sebentar akan keluar menjadi satu bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami khusus berdoa Tuhan, lewat peristiwa ini, bagi umat-Mu, anak-anak-Mu, untuk mereka boleh kembali, kami semua boleh kembali kepada Engkau Tuhan. Memohon ampun atas segala kekurangan, kesalahan kami, kelalaian, kealpaan kami Tuhan. Boleh mencari Engkau dengan lebih sungguh-sungguh Tuhan. Karena setiap badai yang terjadi dalam kehidupan kami, itu ada suatu petanda, ada satu pesan yang Engkau ingin sampaikan bagi kami umat manusia Tuhan. Ajar kami untuk kembali setia sungguh-sungguh mengiring kepada Engkau. Kehidupan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dan kami juga berdoa, biar lewat peristiwa ini boleh banyak menjamah hati setiap umat manusia, sehingga Tuhan, umat-umat-Mu boleh menjadi terang, boleh menjadi garam, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Engkau, bahkan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Memberkati Tuhan rekan-rekan kami tim yang sudah menyiapkan program ini Tuhan, supaya kami jemaat Kebon Permai pada khususnya boleh senantiasa bersekutu bersama-sama di dalam Engkau, sekalipun kami terpisah oleh jarak, namun kami satu di dalam Engkau ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami, dan kami minta dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.